Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Patik Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan ada perkara-perkara yang suci dan perkara-perkara yang najis, dan kita belajar dari hal-hal tersebut, bersama-sama belajar dalam rangka mengetahui hal tersebut, sehingga tidak salah menilai sesuatu yang suci dianggap najis atau sebaliknya menganggap najis sesuatu yang suci. Nah, an-najasah dan ahkamnya, hukum-hukumnya. An-najasah, ya, pengertiannya apa itu najis. An-najasah kalau dari secara bahasa sesuatu yang qadarah, sesuatu yang menjijikkan. Secara istilah adalah ain mustaqdaratun syar'an, benda, barang yang dianggap jijik secara syariat, itu yang najis. Ada pendapat lain mengatakan segala perkara yang haram untuk dimakan bukan karena perkara tersebut sesuatu yang mulia, dan bukan pula karena sesuatu yang menjijikkan menurut akal, bukan juga karena madorotnya baik untuk badan atau untuk akal. Maksudnya perkara tersebut diharamkan bukan karena mulia, bukan karena dianggap jijik oleh akal kita, bukan karena madorot, maka itu najis. Itu menurut sebagian para ulama, mereka mengatakan najis itu seperti itu. Atau juga yang mengatakan sifat najis adalah sifat secara hukum, ya, sifat tersebut sifat yang dihukumi, yang menjadikan perkara yang disifati tersebut tidak boleh dipakai sholat dengannya atau ada padanya. Jadi gimana? Kalau pendapat yang pertama, sesuatu yang najis adalah yang dianggap jijik secara syariat. Ini mudah, ya, mudah difahami. Syariat menganggapnya najis berarti najis, menganggapnya jijik berarti najis menurut syariat. Atau yang pendapat ketiga, ini juga mudah, perkara tersebut dianggap najis kalau tidak boleh dipakai sholat, atau tidak boleh ada bersinggungan dengan sholat. Ya, dalam baju kita, menempel di badan kita, atau di tempat sholat kita tidak boleh, maka ini yang disebut najis. Adapun pendapat yang kedua, ini kaitannya bahwa najis tidak boleh dikonsumsi
ya, tidak boleh dikonsumsi tersebut pada beberapa keadaan. Yang pertama, bukan karena keharamannya, karena kehormatannya. Berarti menurut pendapat ini, sesuatu yang haram belum tentu najis. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Kemudian juga tidak pula karena dianggap jijik. Ya, berarti sesuatu yang jijik dalam akal kita belum tentu najis. Ya. Wala lidarariha, dan tidak pula madaratnya untuk badan atau untuk akal. Jadi sesuatu tersebut dianggap haram karena sifat najisnya semata, ya, bukan karena yang lain. Baik. Nanti disebutkan perkara-perkara apa saja yang termasuk najis atau yang bukan. Kemudian hukum menghilangkan najis. Wajib untuk menghilangkan najis, ya, disebutkan terkhusus ketika ingin sholat dan sejenisnya yang disyaratkan padanya kesucian dari najis tersebut. Maksudnya misalnya orang mau wudu, orang mau yang harus menghilangkan najis saat itu apa? Tawaf, ya. Kemudian ya, ini wajib untuk menghilangkan najis. Baik. Dan ini adalah mazhab jumhur, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah, satu ucapan Malikiyah. Artinya ketika najis itu ada harus dihilangkan, harus dihilangkan. Kemudian sudah kita bahas masalah berikutnya, yaitu hukum mensyaratkan niat untuk menghilangkan najis. Tidak disyaratkan niat untuk menghilangkan najis. Selama najisnya hilang cukup. Misal kita punya gelas yang terkena najis, kemudian di gelas tersebut kehujanan sehingga najisnya hilang, bersih lagi, maka apa? Cukup. Tidak perlu kita cuci ulang untuk kita niatkan hilang najis dengannya. Kemudian hukum permasalahan berikutnya tentang keraguan ada atau tidaknya najis. Orang yang ragu tentang sucinya sesuatu atau najisnya sesuatu, maka dia kembali kepada asal, membangun sesuatu tersebut kembali kepada asal. Kalau asalnya suci, maka tetap suci, keraguannya tidak digubris. Misal air di dalam botol tertutup, asalnya air aqua itu, air mineral itu suci. Kok terus kemudian ada orang mengatakan jangan-jangan waktu sterilisasi mesinnya rusak, atau jangan-jangan ada kemasukan kotoran ini kotoran itu, sementara zahirnya suci. Apakah kita peduli dengan ucapan tadi? Tidak peduli. Tidak perlu kita pedulikan dia meragukan kesucian air yang kita tahu ini suci. Tisu misalnya, ini tisu, ya orang bilang ini steril, ini suci, asalnya kembali kepada suci. Kemudian ada orang bilang ini jangan-jangan terbuat dari ini itu yang najis. Ya, kita tidak perlu bingung dengan ucapan dia. Kembali kepada asal saja. Ini dalam ya menghadapi seperti itu.
Tapi kalau sesuatu itu asalnya najis, kemudian kita ragu apakah ini sudah bersih atau belum, maka kita kembali kepada asal, yaitu najis. Ya, ini mazhab jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Misal, kita tahu di kamar pasien misalnya ada tempat membuang air kecil dari semacam botol begitu, pispot ya. Kemudian sudah lama nggak dipakai, kita ragu ini suci atau belum. Ya, sementara baunya mungkin masih ada dan lain sebagainya, maka kita kembali kepada asalnya bahwa itu memang barang dipakai untuk najis. Ya, barang tersebut dipakai untuk najis, maka kita hukumi najis, kita cuci dulu baru kita pergunakan. Misal kembali kepada kepada asal. Kalau asalnya suci, kembali suci, kita anggap suci. Kalau kita ragu, kalau asalnya najis, maka kita anggap najis. Ini mazhab jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Taib. Berikutnya masalah lain, mempergunakan sesuatu yang najis, boleh tidak kita pergunakan? Ya, mazhab Syafi'iyah dan satu pendapat Malikiyah, dan yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya, dan juga sebagian salaf dipilih oleh Imam Tabari, Imam Taimiyah, dan Syekh Utsaimin, bahwa boleh memanfaatkan barang najis selain untuk makan, minum, dan berpakaian. Maksudnya gimana? Ini kaitan dengan hadis ya, Rasulullah SAW mengingatkan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang mereka dilarang untuk makan gaji bangkai. Mereka dilarang dari gaji, maka mereka melelehkannya, kemudian mereka menjualnya dan mereka makan hasilnya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis tersebut, beliau tidak mempermasalahkan masalah gajinya tadi. Seandainya kita lelehkan, kita pakai sendiri. Misalnya dahulu ada, kalau kapal terbuat dari kayu, untuk menutup celah-celahnya dipergunakan gajih tersebut, lemak hewan tersebut, walaupun bangkai, atau dipakai untuk teplok. Ya, Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan menjualnya kemudian makan dari hasilnya. Ya, maka dari hadis ini diperbolehkan memanfaatkan barang-barang yang najis selain untuk makan, minum, dan pakaian. Termasuk di dalamnya adalah menjualnya kemudian makan dari hasilnya. Baik. Perkara berikutnya, masalah berikutnya, fasal yang kedua, al-ayanun najisah wa ghairi najisah. Barang apa saja yang najis dan apa saja yang tidak najis. Yang pertama, kencing
Ya, al-baul air kencing, wal ghaid ya kotoran yang keluar dari belakang, yang keluar dari anak Adam, dari manusia. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kencing atau BAB, dari anak Adam, maka itu najis. Dinukil ijma', kesepakatan para ulama, oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan Imam Nawawi, menukil ijma' BAB dan buang air kecil najis. Baik. Masalah yang kedua, masalah kencing anak bayi yang perempuan dan laki-laki. Kemudian masalah pertama, kenajisannya. Najis kencing anak bayi yang laki-laki dan juga perempuan sama saja, sudah makan makanan atau belum, baru ASI ya, baru ASI atau sudah MPASI, dua-duanya najis. Itu sesuai kesepakatan mazhab fikih yang 4. Masalah berikutnya, bagaimana mensucikan kencing anak bayi laki-laki yang belum makan makanan. Cukup untuk mensucikan air kencing laki-laki bayi yang belum makan makanan, baru minum air susu ibunya, untuk diciprati, disemproti dengan air, tidak perlu dicuci. Ya, ini bayi laki-laki yang belum makan makanan. Ini mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali. Sebagian salaf dipilih oleh Ibn Daqiq al-Aid, Syaukani, Syekh Ibn Baz, Utsaimin. Ya, kalau anak bayi laki-laki kita ngompol selama belum makan makanan, maka ompolnya tersebut cukup diciprati saja. Ya, itu sudah dianggap suci, sudah dianggap suci. Dan gak harus hilang semua, kan diciprati apa? Biasanya gak langsung meresap. Ya, gak apa-apa. Adapun kalau perempuan tetap dicuci. Ini perbuatan Rasulullah SAW, ya, dan juga ucapan beliau. Ketika anak bayi laki-laki, maka diperciki saja cukup. Kemudian najis yang berikutnya dan yang tidak najis. Masalah berikutnya, masalah kotoran hewan dan kencing hewan. Yang pertama, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dan juga kencingnya bagaimana. Misalnya singa, terus apalagi yang tidak dimakan dagingnya, burung pencakar seperti burung rajawali, burung elang, ular, kotorannya bagaimana. Kemudian keledai juga tidak boleh dimakan bagaimana. Kencing dan juga buang air, ya, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, kencing dan kotorannya najis kalau tidak boleh dimakan dagingnya. Yani hewan-hewan yang haram, kotorannya najis, baik itu buang air besarnya atau kencingnya. Berikutnya masalah kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, begitu juga air kencingnya. Kambing, sapi, unta, kuda, kancil hewan buas bukan? Kan ya? Bukan buas dia, hewan liar tapi tidak buas. Kemudian apa yang boleh dimakan lagi? Kijang, kemudian hiena,
Ya, burung, umumnya burung selain burung-burung yang bencakar tadi, ayam, bebek dan sejenisnya, kotorannya gimana? Kotoran hewan yang dimakan dagingnya dan kencingnya hewan yang dimakan dagingnya suci. Itu mazhab Maliki, mazhab Hambali yang dipilih oleh Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Adapun Syafi'iyah mengatakan najis. Ya. Syafi'iyah mengatakan najis. Dalilnya apa? Boleh seorang sholat di kandang kambing dan tidak boleh sholat di kandang unta. Ya, di kandang ada kotoran, ada kencing dan lain sebagainya. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, maka kalau misalnya ada ayam masuk masjid kemudian buang kotoran, cukup dibersihkan tempat tersebut. Ya, seandainya pun nggak dibersihkan, tidak apa-apa sholat di tempat tadi. Tidak apa sholat di tempat tadi. Lapangan biasa buat angon kambing, apakah perlu kita bersihkan semua kotorannya kemudian baru sholat id di atasnya? Tidak. Langsung sholat id, tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ini mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kemudian masalah berikutnya tentang mani. Mani adalah sesuatu air ya yang keluar dari laki-laki dan perempuan ketika syahwat memuncak dan dia terpancar. Kalau warnanya mani laki-laki warna putih dan kental. Kalau mani perempuan warnanya kuning dan ya tidak kental. Dan setelah mani keluar biasanya diikuti dengan futur, ya, badan itu lemas, ya, dan baunya unik ya, baunya ada bau yang khas. Maka ini gimana hukumnya? Ini adalah asal penciptaan manusia, ya. Mani itu hukumnya suci. Mani itu suci. Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan juga mazhab Zahiriyah, sebagian salaf dipilih oleh Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Utsaimin. Mereka mengatakan mani itu suci. Nah, kalau misalnya mani najis, bagaimana? Kita najis asalnya? Baik. Dan Rasulullah SAW ketika pakaian beliau terkena mani, sudah cuci. Kalau sudah kering dikerik itu saja. Kalau belum, kalau tidak maka diciprat cukup. Ya. Baik. Madhi, berikutnya masalah madhi. Madhi, ya, apa itu madhi? Air yang keluar ya ketika selesai mengeluarkan mani. Dia tidak memancar, tapi ya kekentalannya ya, tipis ya. Dia tidak terlalu kental, dia hanya seperti lendir gitu ya. Baik. Hukumnya najis. Ya. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Jadi kalau ada mani yang keluar kita perlu cebok, kita perlu membersihkannya. Kemudian masalah berikutnya ada disebut air wadi, wawu dal ya, wadi, wadiyu. Wadi itu najis sesuai kesepakatan mazhab fikih 4. Kalau wadi itu biasanya keluar setelah air kencing kita selesai, ya, itu yang keluar setelahnya. Ya, ini kesepakatan fikih yang 4, mazhab fikih yang 4, maka dia najis. Berikutnya masalah kelembapan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan.
dari farjinya, dari vagina ya, bukan dari tempat kencing. Ya, misalnya keluar lendir dari farjinya, keputihan atau sejenisnya, mazhab jumhur Hanafiyah, mazhab jumhur Al-Hanafiyah, kemudian ucapan pendapat yang benar dari Syafi'iyah dan Hanabilah, maka ini suci. Ya, seorang perempuan ketika dia keputihan dari lubang vaginanya, maka dia mengeluarkan sesuatu yang suci. Tidak perlu bingung. Baik. Ya, ini lihat kita baca perincian menurut pendapat Hanafiyah. Kata Hanafiyah, cairan yang keluar dari farji seorang perempuan ada dua jenis menurut Hanafiyah. Jenis yang pertama adalah yang nampak di bagian luar saja, bukan keluar dari dalam vagina, tapi hanya di pinggiran. Ya, ini kemungkinan antara madhi atau keringat. Ya, maka ini suci menurut kesepakatan Hanafiyah. Bagian yang kedua, ya, cairan lembab-lembab ya yang keluar dari farji seorang perempuan dari dalam. Ini menurut Abu Hanifah suci. Berbeda dengan pendapatnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Hasan, muridnya, mereka berdua murid Abu Hanifah, berbeda pendapat dengan gurunya. Ya, maka ini dianggap najis menurut mereka berdua. Ibnu Abidin, ya, salah seorang ulama Hanafiyah, mengatakan, ya, ini dianggap suci kalau tidak bersamanya darah, ya, dan tidak bercampur dengan madhi atau mani dari suaminya atau mani dari dianya sendiri. Begitu. Atau dianggap najis kalau dia tidak bersamanya darah. Allah Ta'ala alam. Ini perlu dimurajaah kembali. Yang jelas bahwa mazhab mereka, kalau sekedar lembab-lembab yang ada di kemaluan seorang perempuan dianggap suci. Masalah berikutnya tentang muntah. Ya, muntahannya. Muntahan anak Adam dianggap suci menurut sebagian Malikiyah, dipilih oleh Syaukani, dipilih oleh Albani dan Utsaimin. Tapi sebagian para ulama menganggap, ya, muntahan itu najis karena dia mirip dengan yang keluar dari belakang. Ya, karena dia sudah diproses oleh perut seperti yang keluar di belakang. Itu dua pendapat dari para ulama, namun penulis condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa dia suci. Kemudian masalah yang ke-9 tentang darah. Bagaimana hukum darah? Darah anak Adam dan darah hewan. Darah yang al-masfuh itu keluar dengan terpancar, yang keluar dari manusia atau hewan najis. Ya, darah kambing yang disembelih, darahnya. Manusia misalnya ada hukum pancung, darah yang keluar darinya, ya, dia dianggap najis. Dinukil ijma' oleh Ibn Abdul Barr, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd, Imam Qurtubi, Imam Nawawi, Ibn Hajar, dan bahkan Imam Ahmad, Ibn Hazm menukil ijma' juga kalau itu banyak.
kalau itu banyak. Tapi kalau misalnya cuma luka sedikit keluar, ya, kemudian apa namanya, atau mungkin bernanah kemudian dicuplik, ya, kemudian keluar, maka ini sebagian para ulama mengatakan itu dimaafkan. Kemudian berikutnya, hukum darah syuhada. Darah seorang syuhada suci. Seorang yang mati syahid fi sabilillah, darahnya suci selama kondisinya seperti itu, belum berpisah dari dia, maksudnya keluar masih di lukanya dia. Ini mazhab Hanafi, Hambali, dan dipilih Ibnu Utsaimin. Ya, ketika dia misalnya dimandikan, kok darah masih terus keluar, maka tetap disolatkan dengan keadaan tersebut. Kemudian darah haid itu najis. Darah haid najis dinukil ijma' oleh al-Imam Al-Qarafi, Al-Aini, dan Asy-Syaukani. Ini ijma' para ulama bahwa darah haid itu najis. Darah luka dari istihadah kalau sedikit, ya, dia tidak mengapa, dimaafkan. Ya, kalau seorang istihadah, darah keluar bukan pada waktu haid, atau darah yang keluar beda warna, bau, dan ya kepekatannya dari waktu haid, ya, itu darah luka, maka dimaafkan, dia tetap sholat. Seorang wanita tetap sholat dengan keadaan tersebut. Berikutnya yang ke-10, masalah lain, masalah babi, ya, hewan babi. Pertama, kenajisan babi. Najisnya babi adalah najis bendanya, barangnya, di semua bagiannya. Ya, misalnya kulitnya, kukunya, mulutnya, giginya, dagingnya, tulangnya, itu najis. Sampai sesuatu yang terpisah darinya, seperti misalnya keringatnya, liurnya. Ini mazhab jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan satu pendapat Malikiyah mengatakan kenajisannya. Bagaimana berikutnya, masalah bagaimana mensucikan dari kenajisan babi. Najisnya babi dicuci seperti barang-barang najis yang lain. Ini mazhab Hanafi, Maliki, satu pendapat Syafi'i dalam qaul qadimnya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Nawawi, Ibnu Hazm, dan yang lainnya mengatakan bahwa kalau babi dicuci seperti najis-najis yang lain. Nanti beda dengan anjing, ya, beda dengan anjing. Bolehkah seorang berobat dengan babi dan bagian-bagiannya? Berobat dengan babi dan bagian-bagiannya tidak boleh. Ya, tapi ada perincian. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 270-71, beliau mengatakan berobat dengan makan daging atau dengan gaji babi enggak boleh. Ada yang mengatakan untuk hangat-hangat, untuk apa, itu enggak boleh. Adapun berobat dengan mengoleskannya kemudian dicuci setelahnya, maka ini masalah sama dengan boleh enggak seorang langsung memegang najis kemudian langsung mencucinya selain di waktu sholat. Dan ini ada pendapat masalah ini, ya, masyhur. Yang sahih kata beliau boleh untuk hajat. Kalau ada hajat boleh seorang memegang najis langsung, sebagaimana seorang beristinja. Istinja itu memegang najis, tidak? Memegang najis, ya.
ya, maka ya dengan memegang najis tersebut kemudian dia sucikan lagi, dia cuci tangannya, ini boleh. Dan apa yang diperbolehkan untuk hajat, maka tentunya boleh untuk berobat dengannya. Maksudnya seandainya ada salep, ya itu permisalannya, gambarannya ada salep. Salep tersebut ada campuran babi, ya. Kemudian dia oleskan untuk obat luar, tidak dimakan. Kemudian dia cuci setelahnya. Ini hukumnya boleh menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena ini kaitannya adalah memegang najis kemudian mencucinya lagi, membersihkannya lagi. Boleh tidak? Beliau kiaskan dengan istinja, cebok. Orang cebok megang najis tidak? Kemudian apa? Dia cuci lagi, bersihkan lagi, ya. Kalau begitu ini hajat, ini berobat, diperbolehkan. Baik. Namun mazhab jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan satu pendapat Syafi'iyah mengatakan tidak diperbolehkan. Masih banyak ini. Adzan dulu ya. Seperti biasa kita adzan dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masalah yang berikutnya yang ke-11 tentang anjing. Tentang anjing. Yang pertama, najisnya anjing. Anjing ya hukumnya najis ain. Jadi bendanya anjing tersebut, hewannya najis dengan semua bagiannya. Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah. Dan dari Hanafiyah adalah pendapat Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan dipilih oleh Sun'ani dan Syautsaimin. Jadi anjing itu najis, barangnya, bendanya. Tentang berikutnya masalah bagaimana mensucikan bejana dari najis anjing. Dari najis anjing. Bejana atau sesuatu yang semisalnya dicuci dari bekas minum anjing. Minum itu anjing tersebut minum sebanyak 7 kali. Yang pertama kali dengan tanah. Ini adalah mazhab Hanabilah, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar dan Syekh Utsaimin. Ini ada perincian dan juga bagaimana mengganti tanah tersebut dengan sabun. Paham nggak? Kalau misalnya sekarang baju kita putih, kebetulan ada anjing lewat, dia ngendus-ngendus, kita nggak bisa ngindar, terkena jilatannya. Ya kalau juga semua sekedar ngendus, nanti bagaimana? Kita lihat. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau tempat yang terkena jilatan anjing tersebut ternyata berbahaya itu artinya menjadi madarat atau berubah warnanya atau rusak karena tanah, tidak wajib mempergunakan tanah di salah satu pendapat yang paling sahih, ya. Dan cukup ya untuk membersihkan tempat tadi, menggantikan tanahnya adalah al-ushnan dan sabun, semacam pasta atau gel, ya, atau semisalnya di salah satu pendapat yang kuat. Jadi beliau mengatakan boleh mengganti tanah tersebut dengan sabun, dan ini lebih bersih tentunya, ya. Di saat ini tanah tersebut diganti sabun. Dan Syekh Utsaimin ditanya tentang masalah kalau di perbatasan atau di pemeriksaan polisi, di sebagian kepolisian misalnya atau di sebagian daerah mempergunakan anjing yang terlatih, dia masuk di bagian depan mobil, kemudian menciumi satu persatu penumpang, kemudian mencari mungkin narkoba atau barang terlarang atau apa, ya ada yang bukan, mungkin juga menjilat sesuatu. Apakah kursi-kursi, baju-baju, tempat-tempat yang dicium anjing atau dijilat anjing itu najis? Beliau mengatakan adapun sekedar mencium tidak. Kalau sekedar mengendus ini tidak. Endusan ini tidak termasuk. Kenapa? Tidak keluar darinya ludahnya. Adapun kalau menjilat, maka keluar dari si anjing tadi ludah tersebut. Kalau mengenai baju atau semisalnya, maka dicuci 7 kali. Dan kita tidak katakan
yang awal dengan tanah harus begitu, karena bisa jadi akan rusak. Tapi kami katakan boleh mengganti tanah tadi dengan sabun atau sesuatu dengannya, sesuatu semisalnya yang bisa menghilangkan. Dan itu cukup dicuci 7 kali bersama sabun tadi. Itu dalam kitabnya Liqa Al-Bab Maftuh jilid 49 184. Ya, ini sampai sini dulu ya, tentang barang yang najis dan yang tidak najis. Yang ke-11 yaitu tentang masalah anjing, di mana anjing itu najis dan pencuciannya dengan 7 kali dicuci. Kalau tadi babi cukup dicuci sekali seperti najis yang lain, tapi anjing 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Kalau tidak bisa tanah atau akan berbahaya, merusak yang kita cuci, maka kita cuci dengan sabun atau semisalnya, itu cukup. Itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 terkait yang kita bahas. Itu cara mencucinya 7 kali itu dengan 7 ember yang berbeda atau seperti apa? Anda misalnya pakai siraman ya cukup 7 kali siram, pakai keran ya ketika 7 kali usap 7 kali, itu dikatakan 7 kali. Cukup. Kita mudah agama kita, tidak harus dari semua sumur yang berbeda, tidak harus. Apalagi anjing di sekitar kita. Kalau setiap jilatannya harus kita cuci seperti itu, bagaimana? Susah. 7 kali usap cukup, ya. Salah satunya diusap dengan sabun, ya. Moga. Mohon maaf belum jelas. Obat gatal. Itu dimakan atau kalau dimakan sama dengan makan ular? Nggih, sama. Selama masih ada obat yang lain kita tinggalkan. Selama masih ada obat yang lain kita tinggalkan. Selama itu adalah bentuknya makan. Tapi kalau tadi kaitan yang ngoles, itu semacam kayak memegang najis. Dipakai kemudian setelah mau sholat ya, atau mau tidur atau mau menyentuh makanan kita cuci, tidak apa-apa. Monggo. Ya pun. Kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita mengetahui hal ini bukan untuk bersulit tentunya, tapi untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.